sedang bersiap-siap membuat roda ekonomi berputar. Skenario New Normal atau kenormalan baru telah disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan mulai berlaku sejak 1 Juni mendatang. Industri dan jasa sudah boleh beroperasi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada 8 Juni mendatang, toko, pasar, dan mal ikut diperbolehkan untuk membuka toko. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut berinisiatif menjadi teladan dengan menerapkan work from office atau masuk kantor seperti biasa mulai Rabu 27 Mei. Harapannya, seperti yang disampaikan oleh Airlangga, pemerintah bisa memberikan contoh protokol kesehatan kepada pelaku-pelaku usaha lain. Kebijakan New Normal ini bak buah si malakama. Di satu sisi, masyarakat akan rentan tertular virus jika protokol jaga jarak dilonggarkan. Di sisi lain, memaksa orang-orang tetap tinggal di rumah juga berdampak berat pada ekonomi. Para pekerja dirumahkan hingga di PHK, hingga tak mampu lagi untuk menafkahi tanggungan masing-masing. Sejak awal tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tersungkur menjadi 2,97%. Padahal, awalnya Indonesia berharap bisa tumbuh sekitar 4,5 hingga 4,6%. Namun, apakah penerapan The New Normal bisa menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat? Justru kebijakan yang serba memaksa seperti sekarang ini setengah-setengah, tidak ada indikator kesehatan yang jelasnya, dikhawatirkan pemulihan ekonominya berjalan lebih lama. Nah, hal yang harusnya dilakukan adalah ketika bisnis itu mati suri dan mereka yang patuh itu memang susah untuk berada di luar rumah, disinilah fungsinya pemerintah untuk melakukan stimulus. Jadi jangan kemudian dilepas kepada mekanisme pasar. Ya, stimulus kita kecil, cuma 2,5% dari PDB. Itu pun di lapangan mulai dari implementasi datanya, kemudian teknis bantuannya, banyak yang tidak tepat sasaran dan banyak yang terlambat. Ya gimana? Akhirnya kan orang akhirnya bandel untuk tetap di luar gitu. Jadi akar masalahnya ada pada kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, stimulusnya kecil. Bukan cuma Indonesia yang sedang melonggarkan pembatasan sosial. Eropa tengah bersiap menggunakan momentum liburan musim panas untuk menyetrum kembali perekonomian yang mati selama karantina. Mulai Juli 2020, Spanyol, Italia, dan Yunani akan menerima kembali turis asing tanpa keharusan swakarantina. Inggris bahkan siap membuka kembali sejumlah pasar, pameran mobil, toko, dan department stores mulai Juni 2020. Dengan catatan, ada protokol kesehatan yang diterapkan. Ngomongin soal protokol, gimana dengan Indonesia? Tentunya Menkes Terawan nggak ketinggalan. Beliau menerbitkan surat edaran yang berisi protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Pekerja diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari rekan kerjanya ketika masuk kantor. Mereka juga diimbau untuk mengenakan pakaian khusus kerja dan menggantinya saat pulang ke rumah. Melengkapi aturan kenormalan baru dari Menko dan Menkes, pemerintah juga menurunkan 340.000 personel TNI dan Polri di sejumlah titik untuk memastikan rakyat Indonesia disiplin social distancing. Personel-personel TNI dan Polri itu ditempatkan di 25 kabupaten atau kota yang tersebar di 4 provinsi, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Lokasi-lokasi yang akan dijaga adalah tempat keramaian seperti mal, pasar, tempat pariwisata, dan lalu lintas masyarakat. Di atas kertas, segala upaya pemerintah untuk menyongsong kenormalan baru terlihat meyakinkan. Apalagi, Jokowi kerap beralasan bahwa tatanan baru ini diperlukan untuk menekan angka PHK dan resesi ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat diharapkan dapat hidup berdamai dengan corona. Tetapi, apa kita sudah siap menerapkan the new normal? Yang lebih penting lagi, apakah semua protokol kesehatan kita sudah cukup untuk mencegah penyebaran virus? Jadi, ketentuan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan itu sangat fragmented, dibuat tergesa-gesa, tidak memperhatikan struktur sistem yang ada di dunia kerja itu seperti apa. Kan di situ tidak ada sekali ketentuan untuk melakukan screening pada masyarakat pekerja gitu kan. Seharusnya kan juga dipikirkan pelayanan screening pada masyarakat pekerja. Mereka juga punya klinik sendiri, bukan puskesmas.
Tidak bisa itu hanya satu menteri bikin SK begitu saja. Nanti sulit dimonitoring dan diimplementasikan dengan baik. Kalau tidak bisa diimplementasikan dengan baik, jadi nanti dunia kerja akan menjadi klaster-klaster baru. Selain itu, masyarakat yang rentan terkena virus justru memiliki dampak buruk terhadap kondisi ekonomi negeri. Yang saya khawatirkan, ini kan nanti bisa muncul gelombang kedua dengan jumlah korban yang lebih besar. Kalau kita belajar dari virus flu Spanyol tahun 1918 itu. Maka ini akan ada biaya yang bengkak dari sisi biaya kesehatan. Di sisi yang lain, iuran BPJS Kesehatan naik. Jadi yang akan menanggung beban terhadap lambatnya pemulihan ekonomi dan biaya kesehatan karena pandeminya masih berkeliaran, yaitu adalah masyarakat juga. Seperti yang disampaikan epidemiolog Pandu Riono, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mesti turun dulu sebelum PSBB bisa dicabut. Begitu pula dengan jumlah ODP dan jumlah orang yang meninggal dunia. Namun, hingga saat ini, kebijakan yang diambil pemerintah tidak diambil berdasarkan perhitungan tersebut, melainkan urgensi untuk segera memulihkan ekonomi semata. Nggak dipertimbangkan dalam ini. Ini adalah masa ketika pelonggaran itu sudah terpenuhi, gitu kan? Harusnya ada klausul kayak gitu kan? Saya cari-cari nggak ada tuh. Bukan cuma para ahli yang khawatir. Melihat gelagat-gelagat relaksasi yang terjadi di berbagai negara, WHO pun mengeluarkan peringatan bahwa puncak kedua akan menyusul. Ada 6 syarat yang perlu dipertimbangkan sebelum suatu negara melonggarkan lockdown-nya, mulai dari kemampuan negara untuk mengendalikan penularan sampai sistem pelayanan kesehatan yang telah mampu untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan melacak setiap kasus. Menilik standar WHO, jelas bahwa Indonesia nggak bisa sekedar meniru sejumlah negara lain yang telah melonggarkan lockdown, sebab negara-negara tersebut bisa membuktikan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi setiap harinya telah menurun. Vietnam yang melaporkan total kasus kurang dari 300 dan tanpa kematian misalnya, baru mulai melonggarkan lockdown ketika tidak ada kasus baru sama sekali. Begitu pula dengan Jerman, yang jumlah kasus baru setiap harinya selama 2 minggu terakhir berkisar di angka 500 dan telah melewati puncak kasus aktif sejak awal April lalu. Maka, timbul pertanyaan lain, apakah gelombang pertama COVID-19 di Indonesia sudah selesai? Pasalnya, jumlah kasus di Indonesia masih terus meningkat setiap harinya. Sejumlah ahli memperingatkan bahwa Indonesia bahkan belum melewati puncak pandemi. Jadi PSBB kan juga gagal karena kita merupakan masyarakat. Masyarakat dijadikan objek, bukan sebagai subjek. Padahal kita minta mereka mematuhi. Bagaimana bisa mereka mematuhi kalau mereka tidak diberi peran yang lebih besar? Kan seakan-akan tuh orang tuh kalau bikin aturan tuh sudah dibuat bagus dan ketat, seakan-akan bisa diimplementasikan dengan mudah. Tapi itu seakan-akan, karena kalau nggak diawasi, nggak dimonitor, kalau nggak dipenalti, kalau tidak diimplementasi, ya sama aja bohong. Cuman bagus di atas kertas aja. Dilarang mudik, bagus di atas kertas. Tapi nggak bisa. Kita nggak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Betapa tidak mudahnya.